wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Aini Aryani Elsi yang telah berkenan untuk hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang terhormat ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Anggaran, serta yang kami hormati ibu-ibu muslimah Kementerian Keuangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya atas nikmat sehat walafiatnya, sehingga kita dapat mengikuti acara kajian hari ini yang bertemakan zakat profesi. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Perkenankan saya Marshalia Clara Andani, bagian Ortala DJA yang akan memandu acara pada kegiatan pagi hari ini. Sebelum acara pada pagi hari ini dimulai, saya akan menyampaikan susunan acara terlebih dahulu. Acara pada pagi hari ini insya Allah akan diawali dengan pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mbak Milsi Triana. Selanjutnya ialah penyampaian materi dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian akan ditutup dengan doa. Baik, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Hadirin muslimah yang kami hormati, memasuki kepada agenda yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yakni surat At-Taubah ayat 60 dan 103, yang akan dibacakan oleh Mbak Milsi Triana dari Direktorat PHPK dan BABUN. Kepada Mbak Milsi Triana, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Clara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Qul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih Mbak Milsi atas lantunan ayat suci Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Eh, Ibu-ibu muslimah semua, hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Aini Aryani. Kemudian, mohon izin Ustazah nanti akan dilanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab ya. Ustazah, kepada Ustazah Aini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema kita sebetulnya zakat profesi ya. Kalau kita bahas zakat profesi, sebelum kita membahas zakat yang modern, biasanya didahului dengan zakat yang klasik dulu.
Jadi apa itu zakat, kemudian apa itu zakat klasik, dan apa itu zakat modern. Maka zakat profesi itu nanti masuknya ke zakat modern. Kalau nanti ada banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait zakat profesi, itu sangat amat maklum sekali. Bahkan jangankan perbedaan pendapat gitu ya, yang menolak secara terang-terangan itu banyak. Kenapa? Karena pada dasarnya yang disepakati oleh para ulama itu hanyalah zakat-zakat yang ada pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Adapun zakat-zakat modern yang baru mungkin dikenal luas di zaman modern ini itu sejak Syekh Yusuf Al-Qaradawi merilis disertasinya yang berjudul Fiqhu Zakah, fikih zakat, khususnya zakat-zakat modern yang belum pernah ada di masa Nabi kita Muhammad SAW. Jadi saya mungkin akan membahas dulu agak sedikit mundur apa itu zakat, apa itu syaratnya, karena kalau kita langsung nyemplung ke zakat profesinya gitu ya, kita tidak akan pernah tahu apakah dan mungkin kita nanti akan heran kenapa ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan gitu. Baik, saya masuk dengan dua device. Oh ya bisa ya, bisa untuk share screen, oke. Oke. Ini tentang fikih zakat, itu buku yang ditulis suami saya ya, tentang fikih zakat. Kita ambilkan materinya dari buku ini. Bab 1 tentang pengertiannya dulu, bahwa zakat itu banyak pengertiannya, tergantung para ulama dari madhab yang mana. Para ulama dalam madhab Maliki mengatakan bahwa zakat itu adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta. Jadi hanya sebagian tertentu saja, ada yang sekian persen, ada yang sekian persen, tergantung hartanya bagian harta yang mana yang telah mencapai nisab diberikan kepada mustahik bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah. Berikutnya lagi. Nah, ini yang lebih definisi yang lebih komprehensif sebetulnya ya. Satu hak yang wajib dikeluarkan. Hak itu di sini maksudnya kewajiban. Kewajiban yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu. Artinya tidak semua harta menjadi objeknya zakat. Hanya harta tertentu saja untuk diberikan kepada kelompok tertentu. Artinya tidak semua kelompok itu berhak untuk mendapatkan zakat. Pada waktu tertentu. Nah, ini waktunya juga hanya tertentu. Tidak setiap saat orang wajib mengeluarkan zakat. Sekarang infak. Jamaah sekalian, ini kita skip aja agar kita segera langsung masuk ke zakat. Baik, apa sih yang menjadi hikmahnya zakat dan sodako? Hikmah pewajiban zakat dan sedekah yang pertama tentunya untuk menjaga harta. Menjaga harta kita agar tidak tercampur dengan hak orang lain. Menjaga harta kita agar tidak terkena bala. Kemudian menyembuhkan penyakit. Maka Nabi mengatakan dawu mardokum bis sodakoh. Artinya sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Maksudnya Nabi gini, jadi kalau kita ini punya penyakit tertentu, misalnya kita yang sakit atau anak kita atau orang tua kita atau pasangan kita tidak kunjung sembuh juga, maka bisa saja bertawasul dengan sedekah. Bertawasul itu mengambil perantara dari sedekah. Jadi kalau misalnya yang tadi ada orang yang sakit di antara kita nggak sembuh-sembuh, lalu saya mau bersedekah, misalnya saya mau sedekah, mau wakaf 100 sak semen ke pembangunan pesantren gitu ya. Saya mau nyumbang 100 sak semen gitu. Lalu dengan saya menyerahkan semen itu ke pesantren yang sedang membangun, saya berniat dalam hati saya, ya Allah, dengan sedekah wakaf yang saya lakukan hari ini, mohon engkau angkat penyakit ayahku atau penyakit ibuku gitu. Jadi ibaratnya tuh kita tuh sedekah itu dijadikan modal yang membuat kita merasa layak untuk memohon kepada Allah agar diangkat penyakit dari orang-orang yang kita sayang. Ya Allah, dengan saya bersedekah ini, mohon pahalanya menjadi tebusan atas kesehatan anak saya,
atau kesehatan orang tua saya, atau bahkan kesehatan saya sendiri. Itu yang disebut dengan menyembuhkan penyakit dengan sedekah. Kemudian memperbanyak harta. Sedekah ataupun zakat ini dapat memperbanyak harta. Ada yang memaknai memperbanyak harta ini, oh kalau sedekah 10.000 akan diganti 20.000. Tapi ternyata bukan seperti itu maksudnya. Banyak harta itu maksudnya menjadikan harta itu semakin berkah. Jadi harta yang kita keluarkan, entah itu untuk zakat ataupun untuk sedekah, itu bisa banyak keberkahan yang akan mendatangi kita. Maka kalau kita berzakat atau kita bersedekah, jangan sampai diniatkan ingin dapat 2 kali lipat. Karena jika kita tidak dapat 2 kali lipat seperti yang diharapkan, kita jadi kecewa sama Allah gitu. Nah, jangan misalnya saya mau sedekahin Avanza, nanti pasti diganti Innova ataupun Alphard gitu ya. Enggak seperti itu cara kerjanya. Pokoknya sedekah-sedekah aja, nanti Allah yang akan memperbanyak harta kita dalam bentuk keberkahannya gitu. Allah yang lebih tahu kita itu perlunya apa. Mungkin saja Allah itu membalas zakat dan sedekah yang kita lakukan itu dengan kesehatan yang semakin paripurna, kebahagiaan dalam rumah tangga kita yang kita impi-impikan, anak yang tumbuh dengan sehat, dan berbakti kepada orang tuanya, ipar dan mertua yang akrab gitu ya. Semua itu nanti Allah yang akan tentukan dalam bentuk apa keberkahan itu akan tercipta. Berikutnya, menyucikan jiwa. Nah, ketika di dalam ayat Al-Quran disebutkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari mereka, dari orang-orang yang berlebihan harta. Untuk apa? Liyutahhirahum, untuk menyucikan jiwa mereka. Jadi sebetulnya zakat dan sedekah itu bukan untuk membersihkan harta. Karena harta yang dizakatkan memang harta yang sudah 100% bersih. Justru yang dibersihkan itu adalah jiwa-jiwa para pemiliknya. Menyucikan jiwa pemiliknya dari rasa tamak, dari rasa rakus, dari hati yang bakhil gitu. Kalau misalnya dibilang zakat itu katanya membersihkan harta, ya mungkin ada benarnya, mungkin membersihkan harta dari hak-hak orang lain agar tidak tercampur dengan harta kita. Tapi jangan sampai kita maknai, oh zakat itu membersihkan harta. Artinya kalau kita habis korupsi atau kita nyolong atau kita nipu, tinggal dibayarin aja 2,5%, nanti sisanya jadi bersih kali ya gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Ya kalau misalnya kita mencuri uang dari orang lain, ya balikin 100%. Bukan dibayarkan zakatnya 2,5%, terus yang sisanya itu menjadi suci, tidak gitu. Maka inti dari zakat itu sebetulnya adalah menyucikan dan membersihkan jiwa-jiwa para pemiliknya. Litutahiruhum walituzakkihim biha. Untuk menyucikan jiwa-jiwa para pemiliknya. Kemudian mencegah bencana, jadi di antara sabdanya Nabi bahwa di antara hal-hal yang bisa menolak bala, yang bisa menolak musibah itu adalah sedekah dan zakat. Maka ketika kita memulai hari dengan sedekah dan zakat gitu ya, maka insya Allah pada hari itu kita akan terhindar dari kesialan apalagi bencana. Yang terakhir hikmahnya adalah ungkapan syukur kehadap di hadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan rizki yang begitu besar sehingga dalam bentuk apa kita mensyukuri, tentu melaksanakan perintahnya dengan sebaik-baiknya terkait harta tersebut, yaitu mengeluarkan zakatnya dan sedekahnya. Baik, sekarang kita masuk ke hampir ke intinya. Syarat pemberi zakat. Tidak semua orang yang punya duit banyak itu dia jadi wajib memberi zakat. Ada syarat-syaratnya. Syarat wajib. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Pertama, dia adalah orang Islam. Jadi kalau ada seperti Mark Zuckerberg gitu ya, atau Steve Jobs gitu ya, dia nggak wajib keluarin zakat. Kenapa? Dia bukan orang Islam, dia tidak terikat dengan hukum-hukum Islam. Ya enak dong berarti jadi orang non-muslim, ya nggak enak lah jadi orang non-muslim, tidak dikenai kewajiban apapun karena memang dia tidak terdaftar dalam orang-orang yang dikenai kewajiban. Kalau masuk nerakanya ya masuk neraka gitu ya. Oke, baik. Kemudian akil, orang yang berakal dia yang wajib melaksanakan zakat.
Tapi bagaimana kalau ada anak yang belum akil, belum berakal sempurna, tapi dia kaya raya? Kalau dia punya wali yang akil, yang berakal, maka walinya lah yang wajib mengeluarkan zakat dari harta anak kecil tersebut. Misalnya sekarang anak kecil banyak yang sudah punya duit banyak ya, ibu-ibu ya. Ada Rayanza, ada Rafathar ya. Cipung sama Rafathar tuh duitnya banyak, dia udah jadi bintang iklan, udah jadi YouTuber ya. Iya, kalau duitnya banyak. Tapi mereka tidak diwajibkan untuk mikirin zakat. Yang disuruh mikirin zakat itu adalah walinya. Jadi siapakah wali dari anak kecil ini yang dipercaya untuk mengelola hartanya? Atau misalnya ada orang, mohon maaf, orang kaya, tapi dia gila. Nah, orang gila itu tidak diberi kewajiban memang untuk ngurusin zakat. Tapi kalau misalnya ada harta yang banyak yang dimiliki oleh orang gila, lalu orang yang ngurusin hartanya orang gila ini apa menjadi walinya, maka walinya itulah yang harus mikirin bagaimana mengeluarkan zakat. Kemudian baligh. Anak yang belum baligh tidak wajib mikirin zakat. Yang wajib mikirin adalah walinya yang sudah baligh. Kemudian merdeka, merdeka tuh maksudnya bukan budak. Ya, jadi kalau di masa dulu tuh masih ada budak, budak itu tidak wajib membayar zakat. Boro-boro bayar zakat, kalau mereka punya uang banyak, tentu mereka akan menebus kemerdekaannya sendiri. Kemudian pasti harus punya harta. Kalau tidak punya harta, ya berarti dia tidak memberi zakat. Bagaimana kalau ada orang murtad? Apakah dia wajib memberi zakat? Orang yang hartanya banyak kemudian dia murtad, maka madhab Hanafi itu mengatakan tidak wajib mengeluarkan zakat, tapi para ulama dalam madhab Syafi'i dan Hambali itu mengatakan tetap wajib. Ini kita langsung saja. Nah ini dia. Ini kita masuk ke kriteria harta yang wajib dizakati. Tidak semua harta itu menjadi objek zakat. Hanya harta-harta tertentu saja yang menjadi objeknya zakat. Yang pertama, syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat itu pertama, dimiliki secara sempurna. Dimiliki secara sempurna itu begini jamaah sekalian. Kalau harta tersebut dimiliki secara klub, secara berkelompok, maka tidak bisa dianggap sebagai objek zakat. Misalnya, harta itu milik perusahaan, bukan dimiliki oleh individu. Maka harusnya tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Harta tersebut misalnya berupa usaha yang sedang diputar, maka itu tidak bisa dianggap sebagai objek zakat. Atau misalnya dimiliki sempurna itu maksudnya saya bisa mengelola harta ini 100% tanpa kendala. Itu namanya dimiliki secara sempurna juga. Misalnya gini, kalau saya punya uang yang banyak, lalu uang itu dipinjam sama orang, misalnya saya punya uang 100 juta gitu ya, lalu uang tersebut dipinjam orang lain, dan tiba-tiba orang itu bawa kabur uang saya, dan dia tiba-tiba menghilang. Ya, saya nggak tahu dia tuh kemana, pokoknya dia bawa kabur uang saya, dia penipu. Maka itu tidak termasuk sebagai harta yang wajib dizakati. Kenapa? Karena uang itu tidak saya miliki secara sempurna. Itu ya, sebentar. Harta tersebut tidak saya miliki secara sempurna. Kenapa? Harta itu hilang. Kemudian sebentar, ini laptop saya ada kendala tadi. Ya, jadi bisa saja harta itu hilang atau harta itu dibawa kabur orang yang saya tidak memilikinya secara sempurna. Itu termasuk harta yang tidak wajib dizakati. Karena saya tidak bisa mengelola semau saya. Harta itu tidak berada dalam jangkauan saya dan saya tidak bisa meraihnya. Nah, maka harta yang tidak dimiliki secara sempurna itu tidak wajib dizakati. Kemudian yang kedua, harta tersebut memang menjadi objek zakat dengan adanya dalil qat'i.
Ada dalil yang menyatakan bahwa itu wajib untuk dizakati. Yang ketiga ada nisab. Nisab itu, Bu, adalah jumlah minimal di mana harta tersebut masuk dalam kategori objek zakat. Misalnya, uang. Berapa banyak uang yang kita miliki yang membuat uang kita jadi kena zakat? Oh, ternyata uang itu masuknya sama seperti emas dan perak di masa Nabi. Di masa Nabi itu alat tukar berupa emas dan perak atau dinar dan dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Nah, di masa Nabi, dinar itu menjadi objek zakat apabila seseorang memiliki setidak-tidaknya 85 gram. Kalau kurang dari 85 gram, maka emas yang dia miliki belum bisa dianggap objek zakat. Belum wajib bayar zakat. Nah, sama dengan uang, orang punya uang banyak, sebetulnya uang itu nggak bisa dianggap sebagai wajib zakat kalau belum bernilai setara dengan 85 gram emas. Kalau sekarang mungkin 85 gram emas itu berapa ya? 85 gram emas mungkin sekarang 1 gramnya kurang lebih 1.300.000-an. Ya kurang lebih 85 gram emas anggaplah 100 berapa ya Bu ya? 110 mungkin ya. 110 juta mungkin, kurang lebih lah, kurang lebih 110 juta gitu. Jadi orang punya uang 50 juta, 70 juta, itu belum bisa dianggap sebagai objek zakat. Dan harus mencapai haul. Jadi kepemilikan uang tersebut itu haruslah sudah mencapai nisab. Jadi orang yang sudah mencapai nisab, ditambah memiliki harta tersebut dalam waktu 1 tahun, itulah sebetulnya zakat uang yang wajib untuk dia keluarkan. Nah, jamaah sekalian, misalnya saya nih, ini kalau zakat uang ya, ini kita belum bicara zakat profesi. Ini kita baru bicara zakat uang, dari manapun uang itu datang. Misalnya uangnya datang dari warisan, atau dari habis jual rumah, pokoknya dia punya uang. Apa itu dari berdagang, atau apa-apa. Pokoknya dia punya uang aja gitu. Nah, misalnya dia punya uang yang setara dengan 85 gram emas, anggaplah 110 juta. Nah, begitu dia dapat duit 110 juta, dia tidak langsung wajib mengeluarkan zakatnya. Ditunggu dulu selama 1 tahun. Dia harus memiliki uang itu selama 1 tahun. Misalnya dia dapat hari ini, anggaplah hari ini itu tanggal 1 Ramadan gitu ya. Maka Ramadan tanggal 1 di tahun depan, apakah uang itu masih ada membersamai saya 110 juta atau lebih? Kalau ternyata sudah berkurang, sudah saya manfaatkan untuk kebutuhan ya, untuk masukin anak ke sekolah, untuk membeli peralatan rumah tangga, untuk membayar listrik, beli seragam anak sekolah dan lain sebagainya, uang itu sudah tidak lagi saya miliki utuh sampai 1 tahun ke depan. Maka gugurlah kewajiban saya untuk berzakat dari uang yang saya dapatkan tersebut. Jadi syaratnya saya harus memiliki uang yang sudah mencapai nisab itu setidak-tidaknya selama 1 tahun. Maka kalau misalnya saya punya deposito, saya masukkan uang saya deposito misalnya 150 juta. Maka kalau tahun depan uang itu masih ada sama saya, masih ada di rekening saya, ya berarti kena potong zakat 2,5% setelah uang tersebut mendekam di deposito setidaknya 1 tahun ke depan. Kira-kira seperti itu. Jadi dimiliki secara sempurna artinya kita bisa mengelola dengan keinginan kita sesuai dengan kemauan kita, lalu sesuai dalilnya, kemudian mencapai nisab, kemudian dimiliki selama 1 tahun atau disebut dengan haul. Yang disebut dengan dimiliki secara sempurna itu adalah dimiliki secara individu, tidak dimiliki secara lembaga. Tadi saya sudah sampaikan bukan dimiliki secara lembaga. Maka perusahaan atau lembaga pesantren gitu ya, atau misalnya misalnya Masjid Istiqlal itu keuangannya per bulan bisa masuk 1 miliar per bulan gitu. Apakah kena zakat? Ternyata tidak. Kenapa? Masjid itu milik masyarakat, milik umat Islam se-Indonesia gitu. Jadi tidak wajib membayar zakat karena tidak dimiliki secara individu. Kemudian dikuasai secara mutlak. Ya, dimiliki secara individu bukan wakaf ya.
Jadi kalau pesantren punya duit yang banyak itu tidak wajib zakat karena itu adalah tanah wakaf, tidak dimiliki secara individu, bukan aset negara. Jadi kalau negara itu punya aset atau misalnya APBN-nya negara itu triliunan, itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian bukan harta bersama. Kalau itu adalah harta bersama, maka harus dipilah dulu kepemilikan masing-masing. Misalnya saya dan suami saya lagi berinvestasi emas logam mulia. Ternyata emas yang kami simpan itu sudah mencapai nisab. Nisabnya kan 85 gram emas ya. Nah, kalau misalnya saya dan suami itu ngumpulin duit, lalu membeli emas bareng-bareng dan mencapai 100 gram, ini udah mencapai nisab sebetulnya, ya kan? Sudah lebih dari 85 gram emas. Tapi kan harta yang emas yang 100 gram itu dimiliki berdua. Harus kita tentukan dulu bagian masing-masing. Kalau ternyata kita sepakati milik istri itu 50 gram, milik suami 50 gram, maka tidak ada satupun di antara mereka yang wajib mengeluarkan zakat karena masing-masing belum mencapai 85 gram. Tapi kalau misalnya dari 100 gram itu, milik istri 90 gram, milik suami 10 gram, maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah istri, karena istri sudah melewati nisabnya, sudah memiliki kepemilikan lebih dari 85 gram emas. Maka nanti ketika dia memiliki emas yang 90 gram itu, selama 1 tahun dia memilikinya, maka begitu selama 1 tahun dia memiliki, dia keluarin zakat emas tersebut. Jadi kalau itu harta bersama harus dipilah dulu kepemilikannya. Baik. Kemudian harta tersebut itu harus dikuasai secara mutlak. Dalam artian harta tersebut tidak hilang. Kalau misalnya saya punya atau siapa gitu punya uang ratusan juta, tapi ternyata hilang gitu ya, maka tidak menjadi kewajiban untuk membayar zakat atau disita oleh negara gitu karena misalnya ada masalah terindikasi pencucian uang dan lain sebagainya, maka juga itu tidak bisa dikenai sebagai wajib zakat. Kemudian dipinjam dan pasti kembali. Itu dikuasai mutlak. Jadi kalau misalnya uang saya itu dipinjam oleh siapa gitu ya, harta saya itu dipinjam oleh kakak saya misalnya ya. Tapi saya yakin harta itu akan balik ke saya. Maka saya tetap wajib untuk membayar zakatnya. Karena saya yakin uang itu pasti akan kembali walaupun tidak dalam waktu dekat. Nah, kalau misalnya uang tersebut dipinjam oleh orang, lalu orang itu tiba-tiba tidak bisa kita kontak, dia melarikan diri, ya berarti itu tidak yakin kembalinya. Berarti kita tidak wajib untuk membayarkan zakatnya. Kemudian bukan harta pinjaman. Jadi kalau misalnya kita ngutang sama orang, ngutang 200 juta, ya kita tidak wajib membayarkan zakatnya. Yang wajib bayarin zakatnya adalah pemilik aslinya yang minjemin duit ke kita. Dengan syarat kita sebagai peminjam itu secara nalar itu bisa mengembalikan, dijamin bisa mengembalikan. Karena mungkin ada agunan, ada jaminan, dan lain sebagainya. Oke. Ini syarat orang untuk membayar zakat adalah memilikinya secara sempurna. Adapun dalil qat'i, adapun jenis-jenis zakat yang para ulama sepakati kewajibannya berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an ataupun sunnah nabawiyah, itu kurang lebih hanya 6 saja, tuh ya. Dari Quran, dari hadis, dari ijma, itu kurang lebih hanya 6 saja sebetulnya. Pertama, zakat peternakan. Zakat peternakan pun yang disebutkan dalam hadis Nabi itu hanya 3 macam ternak, yaitu unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, termasuk kerbau, kemudian kambing dan sejenisnya, termasuk domba, biri-biri, dan lain sebagainya. Adapun peternakan selain 3 jenis hewan ini, di masa Nabi tidak dikenai zakat. Hanya unta dan sejenisnya, sapi sejenisnya, kambing dan sejenisnya. Kemudian, pertanian. Di masa Nabi, yang diwajibkan untuk berzakat hanya petani-petani tertentu. Petani-petani yang bertani seperti kurma, gandum, beras, anggur, ya, itu yang diwajibkan untuk membayar zakat. Adapun hasil pertanian yang lain seperti buah-buahan gitu, buah-buahan selain anggur itu tidak kena objek zakat. Nah, kalau di zaman sekarang, istihad-istihadnya para ulama kontemporer, ya buah apapun yang menghasilkan penghasilan yang sangat besar, ya wajib. Dengan mereka menggunakan analogi. Analogi itu bahasa Arabnya kias.
Para ulama kontemporer itu mengatakan gini, kalau petani beras aja yang nggak kaya-kaya amat itu diwajibkan bayar zakat. Masa iya petani kelapa sawit nggak wajib bayar zakat dari hasil pertaniannya? Masa iya petani buah-buahan seperti kebun jeruk, kebun apa lagi ya, kebun-kebun semangka gitu yang berhektar-hektar tanahnya, masa iya nggak kena zakat? Nah, itu adalah bentuk analogi atau kias dari ulama zaman sekarang. Tapi kalau kita lihat di masa Nabi, ya petani buah yang kena cuman petani anggur saja. Petani beras, petani kurma, petani gandum, nah, petani bahan-bahan pokok. Itu yang dikenai kewajiban untuk membayar zakat. Kemudian yang disepakati lagi adalah zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini maksudnya adalah bukan zakat hasil jualannya, bukan hasil jualannya, bukan keuntungannya. Kalau keuntungannya nanti masuknya ke zakat uang. Nah, zakat perdagangan di sini adalah barang-barang yang diperjualbelikan, yang niatnya memang disetok untuk dijual, tapi mengendap selama 1 tahun dan tidak sampai, belum sempat laku. Misalnya saya penjual semen, saya nyetok semen di gudang saya itu berton-ton, tapi ternyata ada yang laku, ada yang tidak laku. Adapun yang laku itu nanti sudah berbentuk uang, maka nanti apakah dia termasuk objek zakat dari sudut pandang zakat uang atau tidak. Kemudian yang disetok dan belum laku selama 1 tahun, itulah yang kena zakat perdagangan. Maka zakat perdagangan itu disebut sebagai zakatu urudit tijarah. Zakat benda-benda yang memang diniatkan untuk diperdagangkan, tapi terstok dan belum laku selama 1 tahun. Kemudian berikutnya lagi emas, perak, dan uang. Emas, perak, dan uang sebetulnya di masa Nabi emas dan perak itu yang wajib dizakati adalah emas yang menjadi alat tukar. Namun sebagian ulama mengatakan emas perhiasan pun dikenai kewajiban membayar zakatnya karena Nabi pernah menegur seorang anak perempuan yang memakai gelang. Lalu Nabi bertanya, apakah gelang itu sudah kamu bayarkan zakatnya? Namun di dalam kitab-kitab fikih gitu, kebanyakan yang dibahas itu adalah emas, perak dan dinar ya. Perak dirham dan dinar emas dan perak dirham. Itu yang paling banyak disepakati kewajibannya. Oleh karena itu sebagai tindakan pertengahan, MUI mewajibkan untuk kita membayar zakat perhiasan setidak-tidaknya sekali dalam seumur hidup. Jadi kalau kita punya cincin, kita punya gelang, kita punya kalung, kalau ternyata berjumlah lebih dari 85 gram emas, setidak-tidaknya kita zakati sekali dalam seumur hidup. Adapun emas-emas yang kita simpan untuk dinilai investasi, yang niatnya nanti untuk dicairkan kembali, seperti biasanya kita punya emas batangan gitu ya. Kita punya emas batangan yang memang kita niatkan suatu saat akan kita cairkan untuk keperluan yang mungkin mendesak. Maka logam-logam mulia itu nanti masuknya ke zakat emas yang dikonversi kan ke uang. Nanti bayar zakatnya itu bisa dikonversi dalam bentuk uang. Karena logam mulia itu biasanya disimpan untuk investasi bukan untuk dipakai. Berbeda dengan emas perhiasan yang memang biasanya diperuntukkan untuk dipakai. Sehingga hanya sekali seumur hidup, berbeda dengan logam mulia, itu disamakan seperti uang, sehingga setiap tahunnya kena zakat 2,5%. Kalau jumlahnya lebih dari 85 gram. Kemudian berikutnya lagi zakatul fitr atau yang kita kenal dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib untuk dibayarkan setahun sekali di bulan Ramadan sampai tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Yang terakhir adalah zakat rikas wal ma'adin. Rikas wal ma'adin ini adalah zakat hasil menemukan hasil tambang. Menemukan hasil tambang yang mungkin tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Mungkin misalnya tiba-tiba ada orang gali tanah di pekarangannya, tiba-tiba dia menemukan mahkotanya Gajah Mada gitu ya. Nah, itu maka nanti dia dikenai zakatul rikas wal ma'adin. Tapi kalau misalnya itu adalah milik negara, ya berarti kita serahkan kepada negara.
Oke, baik. Nah, ini dia jamaah sekalian. Zakat-zakat di masa Nabi yang sekarang para ulama sepakati kewajibannya. Adapun zakat-zakat yang kontemporer, zakat-zakat modern di masa sekarang, nanti para ulama berbeda-beda pendapat apakah itu wajib ataupun tidak. Anggaplah kita mengambil pendapat yang mewajibkan. Seperti apa ketentuannya? Bentar. Ini konsep haul saya akan sampaikan dulu ya, konsep haul ya. Haul itu maksudnya kita memiliki harta itu, misalnya kita punya emas, kita miliki selama 1 tahun. Kalender Hijriah, misalnya kita punya tanggal 1 Ramadan tahun ini, berarti kena zakatnya, kena wajib keluar zakatnya 1 Ramadan tahun depan. Nilai awal dan nilai akhir. Jadi misalnya nih, sebentar. Misalnya kita punya emas tembus nisabnya, emas kita terkoleksi 85 gram tanggal 23 Sya'ban tahun 1429 Hijriah. Misalnya. Maka ini nih begitu dia tembus nisab segitu, belum wajib untuk bayar zakat. Dia harus memilikinya selama 1 tahun dulu. Begitu tanggal 23 Sya'ban tahun berikutnya, tahun 1430 Hijriah, maka disinilah dia kena wajib zakat. Dia wajib keluarkan zakatnya itu di sini. Itu ya. Oke. Kemudian berikutnya lagi melebihi hajat dasar. Jadi orang yang dikenai kewajiban zakat itu bukan hanya sekedar dia tembus zakat, tapi dia juga harus memiliki hajat dasarnya pun sudah terpenuhi. Kebutuhan untuk menyambung hidupnya itu terpenuhi dulu. Jangan sampai gini, dia mau bayar zakat profesi, gajinya sudah memenuhi syarat, tapi kebutuhannya banyak. Anaknya banyak, kebutuhannya banyak, masih ngontrak, masih nyicil ini, masih nyicil itu, ya pada akhirnya dia tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Berikutnya, melebihi hajat dasar itu makanan, pakaian, dan rumah, dia sudah terpenuhi hajat primernya, dan hajatnya hajat hidup bukan gaya hidup. Jadi kalau misalnya, wah saya butuh makan nih, makannya restoran mulu, enggak ya. Jadi makanan yang sewajarnya, yang sepantasnya, yang sekiranya dia bisa hidup dengan itu. Baik, jamaah sekalian, ini zakat yang disepakati sudah, maka kita akan masuk. Ini saya agak cepat ya, karena temanya langsung loncat ke profesi gitu. Zakat profesi, langsung aja kita ke zakat profesi. Zakat profesi ini adalah zakat yang dihasilkan dari profesi tertentu, gaji dari profesi tertentu. Zakat profesi ini ikhtilaf, para ulama berbeda pendapat tentang apakah profesi tertentu itu wajib untuk membayar zakat atau tidak. Pertama yang mewajibkan itu ada siapa yang mewajibkan, siapa yang tidak mewajibkan. Yang mewajibkan antara lain alasannya orang kaya itu wajib zakat. Ya, kalau di masa Nabi memang profesi-profesi tertentu itu tidak ada profesi tertentu yang kena zakat gitu, nggak ada. Tapi di zaman sekarang mereka menganalogikan, ya petani aja hasil panennya kena zakat. Masa iya orang-orang yang punya profesi lebih lebih menjanjikan itu nggak kena zakat gitu kan? Misalnya dokter, pengacara, konsultan ini, konsultan itu yang sekali dibayar itu bisa melebihi hasil panennya petani gitu. Nah, maka mereka yang mewajibkan itu mengambil dalil kias atau analogi, tidak secara langsung, secara eksplisit dari Al-Quran atau hadis. Adapun yang tidak mewajibkan zakat profesi itu juga ada. Mereka mengatakan tidak ada dalil yang ditemukan. Karena di masa Nabi tidak pernah Nabi mewajibkan profesi-profesi tertentu untuk membayar zakat. Tidak, misalnya di masa Nabi apakah ada profesi yang menjanjikan? Ada. Mujahidin fisabilillah itu profesi. Profesi sebagai tentara. Tentara yang berperang yang siap kapanpun dipanggil oleh Nabi untuk bertugas, tugas militer. Tapi begitu habis bagi-bagi ghanimah, bagi-bagi hasil rampasan perang, Nabi tidak pernah bilang sama mereka, jangan lupa zakatnya ya, habis dikasih gaji, habis dikasih jatah rampasan perang, semuanya itu dapat, ada yang dapat kuda, ada yang dapat emas, ada yang dapat ladang. Tidak lantas Nabi mengatakan dibayarkan zakatnya, tidak.
Ada juga profesi tabib di masa Nabi, itu juga menjanjikan, tapi Nabi tidak mengatakan ada zakat profesi sebagai tabib. Kemudian siapa tokoh-tokohnya? Tokoh yang mewajibkan zakat profesi itu adalah Yusuf Al-Qaradawi. Beliau sangat-sangat terkenal sekali sebagai bapak zakat profesi gitu. Kenapa? Karena boomingnya zakat profesi di belahan dunia itu memang terinspirasi dari disertasi beliau, yaitu Fiqhuz Zakah. Adapun yang tidak mewajibkan zakat profesi antara lain itu adalah Wahbah Az-Zuhaili. Kalau di zaman sekarang itu lembaga-lembaga fatwa di dunia itu juga pecah jadi dua. Pecah jadi duanya misalnya lembaga fatwa di Saudi Arabia itu cenderung mengambil pendapat yang tidak mewajibkan. Lembaga fatwa di Mesir itu cenderung tidak mewajibkan. Namun lembaga-lembaga seperti di Syria dan Indonesia itu lebih cenderung mengambil pendapat yang mewajibkan. Maka lembaga-lembaga zakat di Indonesia seperti Baznas, Rumah Zakat, Dompet Duafa, itu hampir semuanya menyatakan wajibnya zakat profesi. Begitu juga lembaga fatwa di Syria, gitu ya. Nah, jadi memang hampir balance antara yang mewajibkan dan yang tidak mewajibkan zakat profesi ini. Oke, bagaimana misalnya kita mau mengambil pendapat yang mewajibkan? Anggaplah saya anggap wajib aja deh zakat profesi ini. Bagaimana ketentuannya? Versi Basnas misalnya, versi Basnas itu gaji itu nanti terbagi menjadi dua. Ada yang fatwa Basnas itu mengatakan bahwa yang wajib untuk dibayarkan itu adalah dipotong langsung dari gaji kotornya. Kalau nggak salah PNS ya, saya nggak tahu iya atau enggak. Tapi beberapa profesi yang digaji oleh negara itu saat diterima oleh pegawai itu udah langsung terpotong zakat profesi dulu. Baru sisanya dia udah mengambil gaji yang sudah dipotong oleh zakat. Yang zakatnya itu masuk ke Basnas. Tapi ada juga profesi-profesi yang opsional. Dia bisa memilih apakah mau dipotong zakat dulu atau mau bayar zakat sendiri, gitu ya. Nah, itu macam-macam kalau versinya di Indonesia. Kemudian nisabnya, nah ini dia. Nisab zakat profesi versi Basnas itu ada yang bulanan, ada yang tahunan. Ada yang bulanan itu yang langsung dipotong itu adalah yang gaji bulanannya itu setara dengan 520 kg beras. Mengambil dari nisabnya pertanian. Nisab pertanian padi dan beras itu kan 520 kilo. Mungkin kalau 520 kg beras zaman sekarang kurang lebih 7 juta ya Bu ya. Maka yang punya gaji kurang lebih 7 juta itu bisa langsung dipotong oleh Basnas 2,5%-nya. Atau misalnya ada yang per tahun. Ada yang dibayarkan itu per tahun bukan per bulan. Apabila gajinya itu setara dengan 85 gram emas per tahun. Jadi kalau misalnya gaji dia setahun setara dengan 85 gram emas, jadi 85 gram emas itu kan kurang lebih 110 atau 120 ya. Anggaplah 120 juta deh. Berarti kan kalau dia punya gaji 10 juta per bulan, itu berarti kena 2,5%. Ini kakak minta nomor BA atau tanda tangan? Ini di mute dulu ya. Oke, baik. Jadi nanti pilihan dari Basnas itu beda-beda. Ada orang yang kena zakatnya itu tahunan, ada yang kenanya itu bulanan. Nah, kalau yang bulanan itu 85 gram emas per tahun itu dibagi 12 atau diambil saja dari 520 kg beras. Ya. Tapi yang terupdate kalau nggak salah sekarang ambilnya yang 85 gram emas, bukan yang 520 kilo. Ketentuan Basnas sekarang itu nisabnya itu 85 gram emas per tahun. Coba kalau misalnya sekarang tuh emas tuh 110 kayaknya 110 juta 85 gram emas. Berarti kalau 110 juta dibagi 12 bulan tuh berapa? Ada 9 juta?
Ya kalau misalnya ada orang gajinya 9 juta, ya berarti dia bisa memilih mau bayar bulanan atau tahunan. Kalau misalnya bulanan berarti tiap bulan dia kena 2,5% kali 9 juta tuh ya per bulan. Atau ya udah per tahun, berarti per tahun dia 110 juta kali 2,5%. Itu yang dibayarkan per tahun. Pada akhirnya jumlahnya sama-sama juga sih. Nah ini artinya apa? Zakat profesi, cara penghitungan zakat profesi itu sangat berbeda dengan zakat yang seharusnya ada di zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi, kita punya 85 gram emas dulu, baru tahun depannya kita bayar. Kalau di Basnas enggak, kita punya begitu kita punya 85 gram emas, langsung dipotong 2,5% di akhir tahun. Atau kita punya gaji yang setara dengan 85 gram emas, langsung dipotong di akhir tahun tanpa harus menunggu kepemilikan 1 tahun. Nah, ini zakat profesi. Kalau misalnya jamaah sekalian, ibu di sini mau ikut fatwanya Basnas, ya seperti itu. Misalnya punya gaji 9 juta aja per bulan, itu udah menjadi objek zakat versi Basnas. Waktunya bisa diterima per gajian atau per bulan, atau bisa dirapel di akhir tahun. Kemudian zakatnya mengambil 2,5%, ya. 2,5% dipotong, mau itu yang bulanan atau itu yang tahunan. Oke, baik. Ada lagi selain zakat profesi yang menjadi zakat modern, itu adalah zakat hasil produktif. Ini juga para ulamanya berbeda pendapat, ya. Yang mewajibkan zakat profesi otomatis dia mewajibkan harta produktif juga. Harta produktif itu kurang lebih harta yang bisa memberikan pemasukan, bisa jadi dianggap passive income juga, gara-gara disewakan atau menjual hasilnya. Misalnya, saya punya kontrakan, saya mau menyewakan kontrakan saya, maka hasil dari kontrakan saya itu nanti kena zakat. Atau misalnya menjual hasilnya, saya mau nanam apa gitu kan, terus hasilnya itu saya jual. Atau saya beternak lele, beternak gurame, dijual, kemudian mendapatkan penghasilan, dari situlah saya membayar zakatnya. Jenisnya pertama bisa jadi dalam bentuk pabrik, ya. Pabrik yang menghasilkan sesuatu yang bisa dijual. Atau tanaman produktif, buah-buahan atau apa, hewan produktif misalnya sapi perah gitu ya yang memproduksi susunya dijual misalnya, atau persewaan aset. Kita mau menyewakan tenda kawinan, kursi kawinan, nah itu juga semuanya dianggap sebagai objek zakat bagi mereka yang mewajibkannya. Mereka mengambil dalil secara umum, yakni khudh min amwalihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan. Itu ya. Nah, artinya apa? Di sini tidak disebutkan secara eksplisit harta apa saja. Yang penting ambillah dari orang-orang yang menghasilkan uang. Jadi semuanya pada akhirnya jadi kena objek zakat ya. Yang kena zakat itu adalah pemasukannya, bukan nilai asetnya. Bukan nilai aset itu maksudnya kalau misalnya saya buka kos-kosan gitu, bukan nilai tanah dan bangunannya, bukan. Tapi pemasukannya. Pemasukannya nanti yang menjadi objek zakat. Kemudian nisabnya. Nisabnya itu nanti ikut zakat pertanian, yaitu 520 kg. Jadi misalnya 520 kg anggaplah sekarang kurang lebih 6-7 juta gitu ya. Anggaplah 7 juta. 520 kilo beras sekarang kurang lebih 7 juta lah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya per bulannya kontrakan saya itu saya menghasilkan 7 juta, maka langsung dikenakan zakat saat saya menerimanya. Ya, saat menerima. Misalnya orangnya mau bayar kontrakan saya itu tahunan. Ya udah, berarti selama setahun bayarnya berapa? Oh, berarti saya nerimanya per tahun tuh 10 juta gitu ya. 10 juta ya dibayarkan 2,5%-nya. Atau dibayarnya per bulan atau per tahun, per 6 bulan. Pokoknya kalau misalnya per panen, dalam artian kalau para petani kan bayar zakatnya itu per panen ya. Nah, ini juga orang yang menerima hasil sewaan itu dianggap panen. Panennya nerima hasil sewanya tuh
apakah melebihi harga 520 kg atau tidak. Kalau setara dengan 520 kg, kurang lebih 7 juta, ya berarti langsung dibayarkan zakatnya. Kemudian berikutnya lagi prosentasenya adalah 2,5%. Ada yang mengatakan 2,5%, ada yang mengatakan 5%, ada yang 10%. Tapi kebanyakan ambil pendapat yang 2,5%. Sebetulnya di sini agak muskil ya. Agak muskilnya gini. Di sini nisabnya ikut zakat pertanian 520 kg beras. Tapi prosentasenya kebanyakan lembaga zakat itu ngambil yang 2,5%. Padahal 2,5% itu harusnya persentase zakat yang mengambil nisab emas yang 85 gram emas. Kalau pertanian itu bukan 2,5%, tapi 5% atau 10%. Jadi kalau ada orang gitu panen kurma, jadi orang yang panen kurma itu yang dikenai zakat tuh bukan banyak, besaran zakatnya bukan 2,5%, tapi 5% atau 10% tergantung apakah hasil panennya itu diairi oleh hujan atau dari hasil pengairan yang berbayar. Kalau tanamannya itu diairi dengan air hujan yang tidak bayar, maka kena 10% zakatnya. Tapi kalau dia airnya itu hasil beli, ya, hasil beli atau beli mesin air dan lain sebagainya, maka zakatnya itu 5%. Nah, cuman yang menjadi agak jomplang di sini, harta produktif itu nisabnya mengambil nisabnya pertanian yang 520 kilo, tapi prosentasenya dia mengikuti prosentasenya zakat emas 2,5%. Nah, ini yang sulit diterima oleh beberapa orang, namun tetap menjadi keputusan yang win-win solution bagi mereka yang tetap ingin mengambil pendapat zakat modern dan tidak terlalu membebani. Kalau 5-10% kan terlalu membebani, sehingga diambillah yang 2,5%. Baik, jamaah sekalian, sepertinya sudah mau jam 9. Saya stop share dulu. Saya kembalikan dulu media kepada moderator. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan seputar yang kita bahas hari ini. Baik, terima kasih Bu Ustazah atas pemaparan materi yang sangat lengkap ya, tadi dimulai dari awal-awalnya dari syarat, kemudian yang wajib diberikan gitu. Nah, kami persilahkan kepada ibu-ibu muslimah yang lain, ada yang ingin bertanya. Oh, sudah ada Bu. Pertanyaan pertama, izin Ustazah saya bacakan mungkin ya. Assalamualaikum Ustazah, mau izin bertanya dari Ibu Ana Mariana. Yang pertama, tabungan nilainya kan fluktuatif. Menghitung kewajiban zakat malnya seperti apa ya? Kemudian yang kedua, kemarin ada yang bertanya ke saya, jika selama ini belum bayar zakat profesi, hanya membayar yang zakat mal saja karena belum tahu, apa perlu dirapel sekarang? Nah, dihitung lagi ke belakang terkait dengan penghasilannya. Mungkin itu dulu ya, Ustazah, kita jawab satu-satu ya. Mungkin saya akan bahas dulu apa yang disebut dengan zakat mal ya. Kayaknya tadi kalau zakat mal udah dibayar, zakat profesi nggak dibayar gimana? Zakat profesi itu termasuk dalam bagian zakat mal. Jadi jamaah sekalian, zakat itu secara garis besar itu cuma dua macam. Zakat itu cuma ada dua macam. Zakat fitrah sama zakat mal. Ya, ada zakat itu cuma dua, sekali lagi. Pertama zakat fitrah yang kita bayarkan di bulan Ramadan. Yang kedua itu adalah zakat mal. Zakat mal ini nanti yang macam-macam. Ada zakat uang, ada zakat emas, ada zakat pertanian, peternakan, perdagangan, profesi, zakat persewaan. Itu semuanya disebut sebagai zakat mal. Itu ya. Jadi jangan rancu. Kalau misalnya saya belum bayar zakat uang tapi udah bayar zakat mal, ya zakat uang ya zakat mal gitu. Zakat uang itu adalah bagian dari jenis zakat mal. Oke. Kalau tadi bagaimana kalau tabungan itu fluktuatif, cara membayarnya itu bagaimana? Zakat tabungan itu berarti zakat uang. Sebut saja zakat uang. Jangan sampai kita rancu antara uang sama mal, karena itu juga. Tabungan itu Bu dilihat dari pertama tembusnya. Tadi kita sudah belajar menghitung tentang haul ya. Kita belajar tentang haul itu gini. Misalnya saya tembus zakat itu hari ini. Tembusnya tuh hari ini, tembusnya 110 juta rupiah yang sama seperti 85 gram emas. Hari ini saya udah nabung. Hari ini mencapai 110. Lalu saya simpanlah di tabungan. Ya kan? Kadang-kadang fluktuatif tuh.
besok bisa nambah, besoknya lagi. Tapi udah di T10 nih, udah di sebentar. eh Sebentar ya. Ini saya tuh terdistrak kalau ada yang buka kamera tapi ngobrol. Oke, baik. Jamaah sekalian, em, kalau misalnya saya mendapatkan harta 110 juta hari ini, lalu saya taruh di tabungan saya. Maka tabungan saya itu besoknya bertambah, besoknya berkurang, besoknya bertambah, besoknya berkurang. Maka di tahun depan di tanggal yang sama, itu apakah sejumlah segitu juga atau enggak? Gitu, Bu. Jadi dilihat di awal pertama kali tembus sama di tahun yang berikutnya. Itu bisa naik turun, nggak apa-apa. Misalnya gini lagi. Saya punya deposito, saya buka deposito di bank sejumlah 120 juta per hari ini. Tapi bulan depan saya cairkan untuk keperluan pribadi. Kemudian bulan depannya lagi saya masukkan lagi. Kemudian bulan depannya lagi saya tarik lagi. Bulan depannya lagi saya uh, taruh lagi di tabungan gitu kan. Nah, di deposito. Deposito itu kan bisa kapanpun dicairkan, tapi harus bayar denda 30.000 untuk kalau misalnya belum jatuh tempo udah dicairkan. Anggaplah misalnya deposito saya itu pertama kali itu udah 120 juta di hari ini, tanggal ini tuh anggaplah misalnya hari ini tuh tanggal 20 Robil Akhir gitu kan. Begitu 20 Robil Akhir tahun berikutnya, itu ternyata saya masih punya deposito dengan jumlah yang sama. Ya berarti saya wajib untuk membayar 2,5% dari deposito saya tersebut. Jadi walaupun dia fluktuatif, dia naik turun, tapi diambil dari tahun pertama sejak kapan? Tahun pertama sejak saya udah mencapai haul. Atau contohnya lagi misalnya, saya punya berangkas deh. Saya nyimpan duit di berangkas tuh 120 juta misalnya. Begitu saya punya kebutuhan, saya ambil. Begitu saya punya duit, saya taruh lagi. Saya punya kebutuhan, ambil lagi. Taruh lagi, gitu ya. Nah, begitu 1 tahun sejak saya terkumpul duit 120 juta, sampai 1 tahun berikutnya, itu masih berjumlah 120 juta atau lebih? Enggak. Kalau misalnya masih 120 juta, ya tinggal 2,5% kali segitu. Atau misalnya bertambah dari yang tadinya 120 juta jadi bertambah jadi 150 juta di tahun berikutnya. Ya udah berarti 2,5% kali 150 juta. Itulah yang dibayarkan zakatnya. Jadi hitungannya di awal pertama kali tembus nisab sampai 1 haul itu jumlahnya masih segitu dan lebih atau lebih. Itu yang dibayar zakatnya. Tapi kalau kurang dari itu maka nggak kena zakat. Kalau misalnya saya punya 120 juta per hari ini, saya simpen tuh selama saya langsung catat tuh. Pertama kali tembus nisab tanggal segini nih. Begitu tahun depannya di tanggal yang sama, hijriahnya sama, ya ternyata turun jadi 50 juta. Ya berarti saya nggak wajib bayar zakat apapun walaupun saya pernah tembus nisab, tapi belum saya miliki selama 1 tahun. Artinya walaupun saya miliki selama 1 tahun, jumlahnya udah di bawah nisab. Maka saya nggak wajib untuk membayar zakat. Baik. Ada lagi pertanyaannya? Baik, ada lagi dari Mbak Neni. Ustazah, mohon dijelaskan kembali terkait zakat dalam rumah tangga, terkait harta yang dimiliki bersama, bagaimana perhitungan zakatnya. Untuk harta yang dihasilkan bersama, apa tidak perlu dizakati? Atau boleh kita menghitung zakatnya gabungan antara suami dan istri? Ya, tadi kita sebutkan bagaimana cara menghitung zakat dari harta bersama. Kalau harta bersama, itu tentukan dulu saham masing-masing atau bagian masing-masing atau haknya masing-masing. Disinilah penting untuk tidak semua harta itu di blending jadi harta, pokoknya ini hartaku, hartaku, iya sih. Tapi tentukan gitu, pemilik aslinya itu siapa. Kalau misalnya harta rumah tangga, misalnya kita punya joint account gitu dengan suami. Saya punya satu rekening misalnya yang di situ penghasilan saya sama penghasilan suami dilebur jadi satu di situ. Nah, sekarang tentukan apakah misalnya di rekening saya anggaplah di bank apa nih di Bank Mandiri gitu ya. Di Bank Mandiri ternyata ada uang di situ 100 juta.
atau 200 juta, anggaplah 200 juta. Nah, itu ditentukan 200 juta itu miliknya siapa. Kalau itu adalah milik suami, tapi istri diperbolehkan untuk make. Tapi itu punya suami. Oh, ya itu berarti hartanya suami. Dia tembus zakatnya tanggal berapa pertama kali, nanti setelah setahun ke depan tolong dicek apakah masih di atas nisab atau tidak, kan gitu. Berarti itu punya suami, tidak penting apakah istri itu diperbolehkan pakai atau enggak, tapi itu miliknya suami, gitu loh. Kalau istrinya ngambil berarti itu tetap milik suami, cuman istri diberi oleh suami kekuasaan untuk mengelolanya. Nah, tapi kalau istri juga berpenghasilan, ya udah pokoknya ini ada duit 200 juta penghasilan dari suami dan dari istri gitu ya. Tapi milik masing-masing udah nggak ketahuan berapa. Biasanya kalau udah nggak ketahuan berapa-berapanya itu di 50-50. Ya udahlah 100 juta suami, 100 juta istri gitu aja. Kan gitu ya. Oh, berarti masing-masing 100 juta, 100 juta. Sekarang pertanyaannya 100 juta itu setara dengan 85 gram emas atau tidak? Kalau iya berarti kena zakat. Kalau tahun depannya dia masih memiliki uang segitu. Jadi silakan dipartisi dulu, Bu. Ditentukan bagiannya masing-masing. Kalau memang nggak ketahuan karena saking rancunya, anggaplah 50-50. Dan apakah 50-50 itu mencapai nisab dan haul atau tidak? Baik. Hello, hello. Baik, terima kasih. Ibu-ibu yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, izin Ustazah ada lagi dari Ibu Rafiul. Tabungan yang ada di rekening itu juga dari hasil gaji profesi. Apakah zakatnya wajib dipisah antara zakat profesi dan zakat tabungan? Kondisinya sudah masuk haul. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, perhiasan yang dipakai apakah juga wajib dizakati? Ya, tidak ada double zakat. Kalau ibu sudah mengambil kewajiban untuk membayar zakat, jadi gini, misalnya di tabungan ibu itu ada uang. Uang itu bisa saja dari zakat hasil ibu profesi. Kadang-kadang juga ada uang yang dari transferan suami. Ada juga yang hasil ibu lembur sana lembur sini. Atau ibu hasil jualan online gitu ya. Pokoknya duit yang ada di rekening ibu. Ibu bisa pilih mau bayar yang zakat profesi atau zakat uang. Saran saya, kalau di tabungan tersebut sudah tercampur sekian banyak sumber, uang itu datangnya dari beberapa sumber yang berbeda, dari profesi juga, dari jualan juga, dari les sana sini juga, ambil saja zakat uangnya saja. Zakat uang yang kena 2,5% apabila mencapai nisab dan haul. Tapi saya biasanya udah dipotong zakat profesi nih uang saya. Kalau gitu, ibu pisahkan rekening antara gaji profesi ibu dengan uang dari sumber yang lain di rekening yang berbeda, gitu ya. Sehingga uang ibu itu tidak terkena double zakat. Sehingga yang zakat profesi khusus di rekening ini udah dipotong zakat profesi, sedangkan uang yang lain sumbernya ibu taruh di rekening yang lain. Nah, kalau yang di rekening yang lain ini belum dipotong zakat profesi. Karena kalau ibu campur semua dalam satu rekening, ibu akan kena double zakat. Zakat profesi udah dipotong sama kantor gitu kan, sama Basnas, nanti juga kena lagi potongan uang akhirnya. So dibedakan gitu. So kalau misalnya, tapi saya di kantor nggak otomatis kena potongan zakat profesi kok. Nah, kalau begitu bagus. Kalau begitu ibu ambil aja zakat uang. Kalau ibu sudah melakukan zakat uang 2,5% setelah mencapai nisab dan haul, ibu tidak perlu lagi melakukan zakat profesi. Karena harta yang kita bayarkan zakatnya tidak perlu terkena dua jenis zakat. Contoh gini, Bu. Misalnya saya punya toko emas. Saya punya toko emas nih. Nah, emas yang saya jual itu, saya bisa pilih. Saya mau membayar zakatnya dari zakat emas, ketentuan zakat emas, ataukah saya mau keluarin zakat dari zakat perdagangan. Emas yang saya jual itu tidak boleh kena dua double zakat. Zakat emasnya dikeluarin juga, zakat perdagangannya dikeluarin juga, tekor saya nanti gitu loh. Jadi saya bisa pilih mau bayar zakat emas atau mau zakat perdagangan. Karena emas yang saya miliki itu untuk diperdagangkan, saya bisa pilih mau itu mau ngeluarin zakat sebagai zakat emas atau zakat perdagangan.
Uang yang ada di dalam tabungan saya bisa saya keluarkan sebagai zakat profesi kalau memang hanya saya dapat dari zakat profesi saja, atau saya misalnya mau dari zakat uang saja. Saran saya ambil yang zakat uang saja agar ibu nggak kena 2 kali zakat. Dan zakatnya itu hanya apa namanya disyaratkan mencapai nisab dan haul gitu. Jadi per tahunnya itu dihitung bukan per ibu gajian, dari per tembus nisab. Kalau misalnya ibu gajiannya sebulan 10 juta, berarti begitu 10 juta, ibu nabung misalnya 10 juta per bulan gitu ya. Nanti di bulan yang ke-11 baru mencapai nisab, 110 juta. Bulan ke-11 baru mencapai nisab, itu pun nggak keluar zakat. Tahun depannya lagi baru keluar zakat ketika ternyata harta tersebut masih mencapai nisab atau lebih. Baik. Baik, mungkin kalau ada lagi yang ingin bertanya, ibu-ibu. Ini pertanyaannya ada 2 kayaknya Ibu Rafiul Oh ya. ya, yang kedua yang perhiasan ya. Perhiasan yang Tadi dipakai apakah juga wajib? tadi kita sudah bahas bahwa perhiasan yang dipakai itu kalau dari ijtihadnya Majelis Ulama Indonesia itu sarannya dibayarkan setidak-tidaknya sekali dalam seumur hidup. Aslinya perhiasan itu kalau dipakai tidak menjadi objek zakat. Tapi karena Nabi pernah menegur ada seorang anak perempuan gelangnya gede banget, dibayarin zakatnya belum gitu ya. Oh ternyata zakat perhiasan. Gini, dalam satu waktu Nabi menegur ada orang yang pakai perhiasan untuk dibayar zakatnya dalam satu waktu dibiarkan nggak pernah dipertanyakan. Dan di masa itu memang yang ditekankan oleh Nabi hanya zakat emas, dirham, dan perak gitu ya. Zakat emas dan perak itu maksudnya dinar dan dirham gitu. Nah, tidak pernah menyinggung soal emas perhiasan. Tapi sebagai tindakan kehati-hatian, MUI memberikan saran agar emas perhiasan yang kita pakai sehari-hari itu tetap dibayarkan saja zakatnya sekali dalam seumur hidup apabila ternyata koleksi emas perhiasan kita itu mencapai setidak-tidaknya 85 gram emas. Misalnya kita punya kalung 20 gram, gelang 12 gram gitu ya. Koleksi cincinnya udah berapa, akhirnya 85 gram tuh. Sebaiknya dibayarkan saja dan dibayarkannya nggak perlu emasnya dipotek ya Bu ya, enggak, dikonversi ke uang saja. Dikonversi ke uang saja dan uang tersebut nanti yang kita bayarkan ke amil zakat. Baik, terima kasih Ustazah. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Ustazah, sepertinya sudah cukup ya pertanyaan dari ibu-ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Sekali lagi kami ucapkan atas materi dan sesi diskusi. Tadi ada beberapa pertanyaan ya yang udah dikuliti lagi gitu ya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum acara pada hari ini ditutup, eh, kepada Ustazah kami mohon berkenannya untuk menutup acara hari ini dengan doa. Ya. Alhamdulillah kajian kita sudah selesai pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berikan keberkahan di dalam harta kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa. Semoga semakin barokah ilmu yang kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وانت خير الرازقين ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين
Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya tadi dengan pembacaan doa oleh Ustazah Aini, maka berakhir pula cara kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah yang telah memberikan materi kepada kami semua dan juga kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu-ibu muslimah DJA yang telah hadir pada acara hari ini. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas meminta maaf baik ada